Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, adik-adik semuanya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak hadir? Erlita, Muhammad Banyu Ardhani. Nah, semuanya hadir ya berarti. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu materi kali ini tentang apa? Apa? Ya, tentang perilaku tercela. Apa saja perilaku tercela? Oh iya, yaitu salah satunya ada sifat kikir dan serakah. Ya, bagus sekali. Ada yang sudah tahu tentang sifat kikir itu apa? Belum. Nah, tolong disimak baik-baik ya penjelasan dari saya tentang sifat kikir dan serakah. Yang pertama yaitu kikir. Kikir itu artinya tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang lain yaitu orang yang membutuhkan salah satunya. Orang yang bersifat kikir ini selalu ingin menyimpan hartanya itu untuk dirinya sendiri. Nah, nggak baik kan hal itu? Tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, lanjut. Akibat dari sifat kikir itu apa saja? Tolong disimak dengan baik-baik ya, adik-adik semua. Nah, yang pertama yaitu akibat dari sifat kikir yang pertama yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita harus menghindari sifat kikir. Nah, akibat dari sifat kikir yang kedua yaitu hartanya tidak bermanfaat setelah seseorang ini meninggal. Karena hartanya tidak dibagikan kepada orang lain, orang yang membutuhkan, maka hartanya itu tidak akan bermanfaat setelah dia meninggal ya. Lanjut, yang ketiga itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memiliki sifat kikir atau medit itu tadi, dia akan dibenci oleh Allah. Tidak hanya Allah yang membencinya, itu ada lagi yang membencinya. Siapa? Ya, orang lain. Seperti tetangga, keluarga, saudara, teman, itu akan membencinya apabila dia memiliki sifat kikir. Yang keempat itu akan dimasukkan neraka. Ih, ngeri ya. Maka dari itu kita harus menghindari sifat apa? Ya, sifat kikir. Nah, ada beberapa ini selanjutnya materi tentang cara menghindari sifat kikir. Apa saja sih cara menghindari sifat kikir itu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa harta benda yang kita miliki itu adalah milik Allah atau hanya titipan sementara. Apabila kita sudah meninggal, harta itu tidak akan kita bawa dalam kubur. Seperti itu ya, adik-adik sudah paham dari sini? Alhamdulillah kalau sudah. Yang kedua, kita selalu mensyukuri rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun rizkinya, berapapun apa yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukuri ya, harus mensyukurinya. Yang ketiga yaitu harus membagikan harta atau rizki kita itu kepada orang lain, karena sebagian rizki yang kita peroleh itu adalah hak orang yang membutuhkan atau harus disodahkokan, seperti itu ya. Dari sini sudah paham? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tentang serakah. Ada yang sudah tahu serakah itu apa? Ya, serakah itu adalah tomak, atau serakah itu dapat diartikan bahwa keinginan seseorang untuk memiliki harta yang banyak. Dari sini paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyebab seseorang itu memiliki sifat serakah. Yang pertama yaitu terlalu cinta kepada urusan dunia. Jadi di sini lebih mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya. Yang kedua yaitu tidak memahami arti hidup bermasyarakat, arti hidup bersosialisasi, bersosial kepada masyarakat. Jadi dia tidak tahu urusan masyarakat.
biasanya itu bodoh amat seperti itu ya, tidak peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Yang ketiga yaitu memiliki sifat iri hati terhadap sesama. Jadi seumpama ini ada temannya mau beli ini, dia kepingin beli ini gitu, seperti itu, ikut tren seperti itu. Seumpama dia mau beli mobil, seumpama temannya beli mobil, dia akan ikut beli mobil seperti itu. Kadang iri hati itu namanya ya adik-adik. Selanjutnya itu tidak mengimani qada dan qadar. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak menyadari bahwa ia adalah hamba Allah. Maka dari itu seseorang yang memiliki sifat serakah itu seperti tadi, yaitu tidak mementingkan urusan akhirat seperti itu ya, kadang meninggalkan urusan akhirat seperti itu. Bagaimana sih adik-adik cara menghindari sifat serakah? Nah, cara menghindari sifat serakah ini adalah mensyukuri segala rezeki dari Allah. Berapapun rezekinya, apapun rezekinya harus kita syukuri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan diri dengan perilaku qanaah. Qanaah itu artinya apa? Ya, menerima dirinya sendiri, menerima diri sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan pola hidup sederhana. Tidak usah hidup mewah-mewah. Nah, kita harus hidup sederhana, menerima apa adanya, tidak perlu hidup mewah, bergelimang harta, seperti itu. Dan yang keempat yaitu menjauhi sifat iri kepada manusia. Apabila temannya ada yang beli tas, itu nggak usah aku pingin seperti si dia beli tas, jangan seperti itu. Kita cukup pendam saja seperti itu. Tidak usah temannya mau beli mainan, dia juga pingin beli mainan, itu namanya iri hati, makanya harus dihindari ya. Sekarang ibu punya video ini tentang kisah seorang yang serakah terhadap hartanya. Siapa dia? Ya, namanya Qarun. Silahkan disimak ya videonya. Silahkan disimak video berikut ini. Nanti tolong disimak, nanti ibu tanyai apa yang ada di dalam video ini, bisa dicatat nanti hikmahnya. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia, dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta, supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja. Semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa izin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Dia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah, wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Bagaimana adik-adik, semuanya sudah dicatat tentang si Korun ini. Ada yang sudah tahu sifat si Korun ini apa? Iya, dia adalah seseorang yang sombong. Dia lupa bahwa dulunya pernah menjadi seseorang yang miskin dan ditolong oleh Allah. Kemudian dia menjadi seseorang yang kaya, tapi dia lupa akan dirinya dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi dia adalah seseorang yang serakah, gila akan hartanya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian setelah dia serakah terhadap hartanya, Allah itu murka kepada dirinya. Kemudian datang azab, gempa bumi. Ada gempa bumi, lalu gempa bumi itu melenyapkan harta dan si Korun. Seperti itu. Jadi hartanya itu lenyap dimakan oleh bumi. Seperti itu ya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa jangan jadi orang yang serakah terhadap harta. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, harus menyedekahkan sebagian harta atau 2,5% harta itu untuk orang yang membutuhkan. Seperti itu ya adik-adik. Ya. Terus jangan jadi orang yang membanggakan harta atau membanggakan dirinya bahwa saya lo sudah punya ini, saya nggak mau sedekah ini. Seperti itu, jangan seperti itu ya adik-adik. Ya baik, nanti tolong disimpulkan, tolong dicatat apa yang
Ibu sampaikan tadi di papan tulis ini, tolong dicatat dan tolong disimpulkan cerita si Harun ini tadi ya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan, pertemuan depan. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak boleh menjadi seseorang yang kikir. Ya, kita harus mensyukuri apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selalu menyadari bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu hanya titipan sementara. Nah, tidak dibawa meninggal. Nah, seperti itu ya. Dan harus menghindari sifat serakah. Serakah tadi apa? Ya, seperti tomak ya. Ingin memiliki kekayaan tapi tidak mau kekayaan yang lebih, tapi tidak mau menyedekahkan kekayaan tersebut atau harta tersebut, seperti itu ya. Terus kita harus mensyukuri segala rezeki dari Allah, mulai dari kesehatan, harta, benda, keluarga, seperti itu kita harus mensyukuri ya. Dan menerapkan hidup sederhana seperti itu. Dari sini sudah paham? Alhamdulillah jika sudah ya semuanya. Untuk kali ini, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat dalam belajar agar cita-cita kalian bisa tercapai ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.